saksikan Onyx akan bangkit menuju ke bracket 2-1 harusnya. Dan mengirimkan tim Spirit ke 1-2 atau bahkan sebaliknya. Mari kita berikan semangat yang meriah F7 Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Oke, ini dia. Bangkitkah? Kemarin memang hasil yang mungkin tidak diinginkan sama semuanya termasuk dari player-playernya juga udah terjadi. Tapi ya sekarang sedikit berbeda dari draftnya pun adaptasinya juga mulai beda nih. Ya, gameplaynya juga beda, lebih agresif kalau kita lihat dari by draft. Following up damage juga udah pasti kita lihat ada Keyboy sama Sans yang kombinasi dari duo kombonya ini akan maksimal. Dan balik lagi menuju ke arah wave di arah mid lane. Ini dia yang kebuat sosok dari Keyboy akan sangat kuat dengan lifesteal-nya. Dan melihat Sawo dan juga Keyboy sama-sama menahan untuk flickernya, ini menjadi sebuah keuntungan juga untuk kedua belah pihak. Cuma yang mungkin harus agak dikhawatirkan kali ini poking damage di arah Skylar agak cukup lumayan. Khawatir sampai sebelum punya Asclaw. Woi tenang, kalian belum fighter kalau nggak salah. Iya. Tapi kita melihat respect ini ya, battle spell berarti untuk tim Spirit. 3 Purify dipakai dengan dia dan ya benar, Emblem Fighter buat Bruno. Hybrid lifesteal itu yang bikin dari awal pun basic attack-nya udah ada darahnya nambah. Tapi tetap pakai fatal ya, karena memang Bruno itu identik sekali dengan critical. Sementara ada Master Assassin juga, jadi damage Brunonya ini kerasa banget pasti. Apalagi kalau stackingnya nanti udah maksimal, punya Asclaw ini one by one situation sih bisa Skylar moment ya. Bisa. Highlight M7 jatuhnya seminggu bisa jadi. Bisa, tergantung. Tergantung kayak gimana momennya. Karena ini carry-nya gak cuma di Skylar, ada di Kairi juga. Jadi kayak lumayan enak, magical damage-nya juga ketutup dari Sans. Yang penting tempo awalnya jangan patah. Ya bisa dibilang ini hero power dari masing-masing player Onyx lah. Betul, ini hero power semua ini yang diambil. Ya pegangan ya sehari-hari yang sering kita lihat mungkin. Expanding River, nah ini goalnya mau gerak dulu nggak nih? Siapa yang lebih cepat? Ada yang mau nge-backupin atau tetap stay di bagian atas? Wah, sama Granger di awal kayak lumayan terasa ya. Karena belum ada Asclaw-nya doang, makanya aku nungguin ke arah Asclaw. Sampai Asclaw-nya udah muncul, udah enak banget itu Granger nge-poking ke arah Hiko-nya. Oke. Dari midnya keduanya sudah level 4. No wave udah ada. Feeder extract juga udah ada. Dan kelihatan kayaknya dari keduanya gak ada yang mau setup nih. Kairi nggak boleh sih miss di turtle ini. Kenapa? Karena kalau miss di turtle ini akan menjadi keuntungan untuk Hiko. Level 4, absorb damage, bakal berasa banget. Dan sedangkan kalau ngomongin ke arah pasukan dari tim Spirit, mereka bakal lebih ngebuka di awal karena mereka pede dengan early fighter mereka. Dibonyokin ya, Kit Bomba di depan dan Sau udah ngebuka vision. Sisanya Sunset Lover bersama Level dengan teman-teman. Level 4, jangan lupakan hal tersebut, ada power of retribution. Kyrie berhasil mendapatkan turtle, langsung memberikan kembalikan ada Lutpe. Menutup jalan dari sana one shot, Way of Dragon telah dikeluarkan, tapi lihat di belakang sana Keyboy. Fokus menuju ke arah one shot, karena following up damage. Skylar masih terlalu jauh dan Keyboy gak ada jalan untuk pulang selain tumbang kali ini. Karena gak ada lagi yang bisa dilakukan. The best yang bisa dilakukan adalah cuma satu. Untuk coba memancing dan Hiko tertrigger terhadap Purify itu udah the best yang bisa dilakukan Keyboy. Wah ini lumayan banget sih. Next gangnya bisa ke arah top lane. Bisa. Entah itu Keyboy, entah itu Sans. Wow, tapi terlalu dalam juga ya tadi untuk Onyx ID meskipun mereka dapetin turtle-nya. Mereka kehilangan 2 dan kehilangan objektif dan beberapa pegangan sih bisa kita bilang tadi. Oke, 1000 gold dari tim Spirit. Sayang banget tadi satu hit terakhir dari Lutfi gak dapet last hit. Dia yang kena Way of Dragon ya. Ke dalam turret juga. Langsung dibanting. Oh bakal langsung dibanting dengan Tsunami Slam, tapi tampaknya kali ini tidak ada rough wave, membuat para pasukan dari tim Spirit masih selamat. Dan untungnya netral objektif juga masih lama, baris oke. Tapi ingat 3 Purify yang dimiliki dari tim Spirit ini benar-benar mau mencoba untuk melumpuhkan Keyboy nih. Gue pikir tadi mau ke Granger loh. Pakai ya bantingannya ke Granger gitu kan, karena udah Purify juga. Ternyata nggak di mid tadi dipakai, sekarang Kit Bombanya udah mulai join. Pas clear, join. Datangnya cepet banget lagi bomba ke arah top lane. Ini juga menjadi sebuah bencana nih. Kenapa? Karena kalau Luffy-nya dibiarkan dan dia nggak ngerespon juga, team fight 4 versus 5 agak kurang cukup baik, Lim. Iya. Karena Keyboy nggak punya flicker. War Axe udah jadi. Warrior Boots ya untuk Skylar. Karena match-up-nya juga lumayan sakit dari Granger. Grangernya tanpa sepatu by the way, kayak bisa ini udah ready. Di sisi lain, Sao dan Keyboy ini kan sama-sama cicil-cicilan aja. Menangin darah sebelum objektif dimulai. Dan Turtle nih, lagi-lagi yang menjadi sebuah penentu untuk Turtle apakah Onyx ID bisa berlari jauh. Phantom Steed. Barbriel dia terlalu terburu-buru. Dia lupa kalau misalnya ada aliran sungai yang membantu sosok dari seorang Kairi untuk kabur bersama dengan Sans. Expanding River.
kali ini membuat para pasukan dari tim Spirit kehilangan satu momentum dari Barbell Talso. Ada Tsunami Slam! Instant kill menunjukkan Sawo, tapi nampaknya ditutup oleh seorang Lutfi. Prefactor yang sangat baik membuat para pasukan dari tim Spirit berhasil kehilangan satu momentum. Mundur ke arah belakang, Kairi hingga boleh tertangkap. Flash dan dikeluarkan, damage-nya terlalu sakit. Untungnya ada Little Wanderer menyelamatkan Kairi dengan satu bola tambahan dan Skylar. Game akan berhasil mendapatkan 2 point kill. Menuju ke arah point kill yang ketiga, Barbell dibuka kembali oleh seorang one shot, tapi damage-nya masih belum cukup karena 2 member tersisa di arah top lane. Tanpa korban, Onyx mendapatkan turtle. Dan sekarang 2 turtle menjadi awal yang begitu baik untuk Onyx. Iya. Mereka udah leading tadi dan itu sangat baik. Meskipun kayak serem kalau kita lihat. Tsunami Slam yang mengangkat tadi ke Sawo ya. Sawo hampir selamat loh. Untungnya ada Lutfi yang bisa melakukan follow up. Untungnya makanya. Wah, Itu semua di-commit, bener-bener di-commit. Petrify-nya Sans, flickernya Lutfi. Yep. Tapi menurut gue itu harga yang oke gitu loh. Mereka Yep. dapetin kill turtle juga. Iya, kill dan turtle. Mungkin kalau tadi cuma turtle agak cukup lumayan mahal. Tapi untungnya setidaknya mereka akan membuat Skylar ini punya power di laningnya. Itu aja dulu. Ya, ya, untuk target dari kaliannya sendiri. Sebenarnya ada one shot yang bisa untuk dibanting. Cuma ya memang one shotnya juga datang pasti belakangan. Dia nggak mungkin buka duluan juga. Dan wait a minute. Pause dulu sebentar. Sabar sekejap, Sabar. sabar sikit. Dan ya kita mungkin membahas soal potensial mid game. oke. Leomord yang dimana kita tahu lah power early sampai midnya kuat. Cuman ini sekarang udah patah om. Iya. Kalau dari Leomordnya sebenarnya ya dia bisa mungkin leading jauh ya kalau dapetin di awal dan snowballnya cepat. Jadi mid game-nya benar-benar dikuasai dengan Leomord. Tapi kalau mungkin dengan skenario seperti ini ya untuk tim spiritnya itu sendiri ya mereka mau nggak mau nih. Mungkin nunggu item Leomordnya jadi item yang keduanya. Karena first item Leomord biasanya ke war action. Atau Ya. kalau nggak Fury baru defense item semuanya belakang. Tapi ketika Leomordnya sudah punya war action, mereka tinggal tunggu satu item defense-nya dan ini berarti harus ada power dari Sunset Lover. Tapi kalau kita lihat item build dari Sunset Lover juga, ini menuju ke glowing. Berarti nggak bisa yang instant burst. Ya, dia glowing, sepatu cooldown, real gak ada damage. Yap, belum ya. Ya, Sun sudah ke Blood Wings. Yep. Tapi Skylar ini lumayan fat menurut gua. Dia Sangat. udah jadi Husklow menuju ke Berserker dan power di mid game. Bruno ini nggak kalah loh sebenarnya sama Granger. Skylar udah punya khas tadi udah enak ya kelihatannya. Cuman tetap sih ini harus hati-hati dengan si Hiko juga. Ingat ini Hiko pegangan dia kemarin ya di M-Series yang kemarin itu kan Granger. Terus juga Grangernya tadi sudah punya Sky Pierce. Ya. Dan kalau nggak salah tadi dapetin 1 poin kill, tapi nggak tahu tuh di kayaknya sebelum dapetin Sky Pierce. Ya, kayaknya pas udah dapet deh. Soalnya dia Skyper item pertama sebelum sepatu bahkan. Ya. Jadi harusnya stacknya nambah. Dan jangan lupa masih ada Kairi Yep. untuk second striker ya dari physical damage. Dia bisa sampai ke belakang juga by the way kayak Sunset Lover ini lumayan terancam. Yes. Jangan lupa nih sebenarnya targeting dari Onyx ID ini juga harus benar. Kayak kita tahu 2 kali kan ada percobaan untuk pick off ke Chow. Yang pertama gagal, yang kedua sukses tapi banyak source yang kebuang itu pun hampir selamat. Ya. Jangan sampai yang ketiga semua source kebuang selamat dan tiba-tiba fightnya bisa dibalikin, itu yang bahaya. Atau di sana. mungkin targeting Kiboy udah bisa lebih sabar untuk fokus menuju ke arah Leomord. Nah, itu Leomord ini kan salah satu hero yang melee. Ya, Jadi bisa sabar menuju ke arah Leomord kayaknya bakal lebih wise. Atau mungkin main ke arah responsif. Ketika cownya coba agresif ke siapapun itu, dia bakal bisa cancel cownya, counter setup, dan bahkan itu menjadi blunder untuk tim Spirit. Ya. Mungkin mereka nggak mau sampai kalah tempo. Ya. Kalau mereka nunggu Leomordnya muncul, ya berarti itu tadi pilihannya. Cownya Udah udah buka jerak The nih. Wave Dragon. Oke, so back to the game kali ini. Masih di menit ke-6. Gold dipimpin Onyx, tapi nggak banyak. Sekitar 1000 gold kurang lebih. So tim Spirit, mereka udah posisi yang harus ngebayar Petrify. Oke. Kita lihat Petrify dikeluarkan. Sawo dihindari dengan adanya Rough Wave. Dibandingkan ada The Way of Dragon yang harus keluar di depan sana. Tapi Skylar mencoba untuk menyelamatkan dirinya. One by one situation dengan one shot. Flicker mau nggak mau harus keluar untuk menyelamatkan dirinya. Karena ngomongin ke arah Berserker Fury masih on the way. Satu resep terakhir sebelum menuju ke arah Berserker Fury. Ya, dari Hiko udah jadi item kedua ya. Hunter Strike udah jadi, Skypiece udah jadi. Bawahnya juga dedikat. Oh, di grup di arah mid mereka mau coba paksa kah? Paksa sih. Mereka mau Bawahnya paksa dilepas. Hiko. Karena satu informasi kalau nggak salah Hiko tuh nggak ada Purify. Dan langsung fokus menuju ke arah Turtle. Siapapun yang ada bakal coba di-commit. Sawo mencoba untuk bermain dengan The Way of Dragon-nya. Bermain dengan sabar, fokus menuju ke arah belakang. The Way of Dragon dikeluarkan, mundur ke arah belakang. The Power of Retribution akan dikeluarkan, tapi Prefactors dari Lutfi. Fokusnya menuju ke arah seorang Leomord, tapi Retribution masih berhasil didapatkan oleh seorang Leomord. Mundur ke arah belakang, Kid Bomba versus everybody mencoba untuk buying time. Berapa sekarang tim Onyx di zoning out semuanya. Skylar. Diabsorb oleh Kid Bomba, jangan lupakan. Sky Piercer Hiko sudah ada, jangan sampai aktif kali ini Lim. Belum ada anti-regen.
menjadi masalah untuk Onyx ID. Kid Bomba gak bisa dihentikan sama sekali. Menunggu paling cepat mungkin ada di Kiboy dengan Dominance Ice. Ya, berarti kalau Kiboy dengan dominance Ash-nya, berarti kondisi kali ini adalah Kiboy tidak bisa ada fleeting time. Mau tidak mau adanya di item yang kedua. Ya, tadi lihat Kid Bomba bebas banget dia di depan. Belum ada yang bisa untuk nge-punish juga. Absurd semua, Lim. Semuanya di absurd, Om. Dan bukan hanya itu ya, kalau kalian lihat itu minimap, lihat minimap ya. Top dan juga bottom turret dipegang dengan Team Spirit. Mereka dapat tuh duanya, mereka udah pegang di atas dan juga di bawah yang berarti raid untuk usaha invade masuk ke dalam jungle dari Onyx ID. Ini udah terbuka sekarang. Oke, pelan-pelan tapi pasti ya. Semua kondisi kemenangannya Team Spirit ini udah diusahakan nih. Sementara pick off dari Onyx ini sangat-sangat susah. Karena ya tadi 3 Purify, kalau dia mau makan Kid Bomba yang udah buka Purif juga nggak bisa. Wah, Mereka paksa regroup mid aja terus. itu bahkan di clear jauh Lip tadi langsung ya. Iya. Fast clear biar nggak diganggu midnya. Ender strike dibuang saja. Dan sekali lagi kalau kita bicara soal Kadita, Kadita memang enak untuk ngagetin orang. Ya. Tapi kalau kepake source skillnya, sudah habis semuanya. Kadita harus tunggu cooldown lagi. Iya, agak lumpuh ya. Nggak sustain lah. Nggak bermain di war panjang kalau Yep. Kadita itu. War pendek ya berarti ya. Ya war pendek aja dia cukup. Atau kalau misalkan dia udah nggak punya Petrify, dia akan gerak sebagai follow up damage. Jadi Raw Wave ini akan dipakai untuk nyambut siapapun yang dibanting. Tapi yang ngomongin soal dibanting, ya tadi pilihannya cuma Sawo berarti. Waduh. Iya. Dan coba Sawo. Dan kalau ngomongin ke arah Sawo, kali ini dia juga bener-bener nge-bait. Dia maksa terus supaya memang ke dia gitu soft skillnya. Tapi Sao nakal banget loh tadi. Dan Dia dia tiga tadi. iya. Dia langsung nempel ke Kairi. Langsung ditempelin, dia nggak peduli siapapun yang komit ke dia pasti selamat. Udah ditendang Kairinya abis itu. Oke, so Lord kali ini udah muncul. Setup bisa dilakukan oleh Team Spirit karena Kid Bomba lagi-lagi. Vision yang akan dibuka dan poke damage-nya juga lagi dipegang sama Team Spirit. Oke, anti regen kali ini masih belum dimiliki oleh para pasukan dari tim Onyx. Mereka masuk ke dalam dengan adanya Sawo, tidak bisa ditamatkan. Oh, no. Tidak ada poin kill, Lutfi pun gagal untuk mendapatkan Sawo. Zoning out Kid Bomba versus everybody. Lutfi! Membuat para pasukan dari tim Spirit mereka benar-benar tidak bisa dihentikan dengan adanya Kid Bomba. Benar-benar tidak bisa diberhentikan, terlalu perkasa di garis depan. Kid Bomba ngebuat 4 pemain Onyx mundur semuanya. Lagi-lagi faktor dari anti regen yang belum ada. Kadita nggak bisa bikin anti regen, dia akan kekurangan damage dan Lord yang pertama free untuk Team Spirit. Wah, sebuah fight yang mulus bisa dilakukan oleh Team Spirit tadi. Memang fightnya cukup panjang ya, dan ya sekali lagi Tsunami Slam untuk mengangkat Sawo yang bisa escape dengan flicker dan gak ada yang tumbang tadi dari Team Spirit. Ya. Membuat poin plus tersendiri untuk Team Spirit. Tapi ini udah pasti nggak bisa ngebersawo sih. Udah gak bisa. Dari build-nya aja, Costas Puldron ini udah bikin dia anti burst. Iya, Sahonya udah berat banget untuk bisa dimakan ya, Lim. Dia sadar kalau misalkan dia bikin physical defense, magicalnya akan tembus. Kalau bikin magical, tembus nanti physicalnya. Jadi Sekalian bikin ya? sekalian anti regen udah. Jadi Aman jadinya. dari item buat Sawo sendiri ya. Iya. Justice Pauldron yang selesai. Makanya dia selamat dan ketika Lutfi juga komit ke sana dia nggak tumbang. Beda sama tadi kan kasusnya. Skylar udah punya Malefic Gun, ini akan bisa menjadi salah satu poin, dia bisa jaga jarak. Cuma balik lagi Kid Bomba belum ada penyelesaian ini. Oh, sangat. Akhirnya Kiboy udah punya dominant size, ini akan menjadi sebuah jawaban mungkin. Tapi damage-nya terlalu sakit yang diberikan dari Hiko. Dengan damage yang diberikan dari Hiko, ini bisa ngebuat Suns instan loh, walaupun dia punya pasif ya. Iya. Kalau Skypisternya nyala, instannya sebelum pasifnya meledak untuk balikin darahnya, Suns dia bisa meledak duluan nih. Dibombardir ya dari range Iya. yang juga jauh banget. Sementara untuk masuk Kairi juga tadi susah banget. Karena Kairinya gue rasa bergerak sebagai follow up damage. Suka nggak suka, siapapun yang dibanting sama Kibo itu harus ada yang nyambut lebih dari satu. Yep. Makanya Kairinya nggak bisa ngeflank ke belakang. Makanya Kairinya endless baru mau brute force, bukan brute force di item yang kedua, Lim. Oke. Dia masih butuh damage. Oke, dan kembali reset ya. Untuk laning terkontrol dengan rapi dan gue rasa Esme-nya nggak bisa di match upin kali ini. Ini udah sulit. Karena kita bicara Tsunami Slam ya. Kalau early lagi menang itu enak banget kan. Kita angkat siapapun, yes, dapat point kill. Tapi dengan seperti ini, dengan 3 Purify, dengan item yang selesai juga, aku bisa bilang satu-satunya target yang crucial banget ini udah one shot aja kalau memang bisa langsung di one shot. Iya, Dengan Team Onyx ID. itu loh, masuk ke one shotnya itu loh Om. Susah banget karena Nah. one shotnya nggak akan pernah muncul. Intinya Sao yang akan ada di depan, pilihan ya pick Sao, tumbang atau enggak belakangan, atau nungguin one shot yang dia nggak akan maju. Karena nggak ada yang bisa nge-trigger 3 Purify yang aktif ini. Ini 3 Purify-nya yang bisa nge-trigger Suns. Kiboy offside.
Gak bisa di-burst juga sebenarnya. Atau tunggu flicker. Bakal The Wild Dragon bakal coba di-commit di depan sana. Kimoy dijauhin dari pasukan dari Tim Onyx. Satu hit terakhir membuat Kid Bomba berhasil memakan Kimoy. Meanwhile di belakang sana para pasukan dari Tim Onyx. Mereka kehilangan Sans. Phantom Execution dari Kairi, damage-nya masih tidak terlalu cukup. Puncher ke belakang sebuah jawaban. Tapi Skylar udah maksimal untuk memberikan semua damage dengan polanya. Tetap tidak bisa membuat Team Spirit untuk mundur. Offside yang terjadi. Langsung di-commit menuju ke arah belakang ternyata. Mereka nggak peduli Kimoy bisa mundur dan ada Sans di sana. Dia tetap commit dan Kid Bomba versus everybody again and again. Lagi-lagi gak bisa dipukul mundur. Gua agak kaget dari Petrify dari Sans. Dia coba untuk cancel the way of the dragon. Tapi tetap saja udah kelempar dari Kimoy-nya. Flicker kebuang dan sekarang kontes di Lord harus dilakukan 6.000 gold untuk Team Spirit. Kita punya power dengan adanya Town Ross dari seorang Kairi untuk bisa masuk lebih dalam. Lutfi Prefect telah dibuka. Kibo mencari ke arah belakang. Sunset Lover masih terlalu jauh, tidak bisa di-commit. Bonyok sedikit, tapi tidak bisa menghentikan Kid Bomba. Langsung ada Tsunami Slam tanpa following up damage. Bebas untuk Kimoy dimakan. Kid Bomba! Pasukan dari Team Spirit mereka fokus mencoba untuk men-zoning out 4 pemain Onyx lainnya. Kid Bomba lagi menggetarkan M7 Swiss Stage. Berdansa di depan Kid Bomba. Gak ada satupun yang bisa pukul mundur Kid Bomba. Anti-regen yang minim. Membuat damage juga jadi kurang. Lord kedua kembali untuk Team Spirit. Again and again Kid Bomba. Seakan-akan ini adalah taman berdansa. Bukan taman bermain. Dia berdansa sesuka hatinya. Mau masuk, mau maju, mau mundur. Mereka gak peduli. Wah, tapi memang berat untuk bisa menumbangkan Kid Bomba yang juga sudah memiliki Justice Pauldron. Wah. Lihat dari item-itemnya Kid Bomba. On the way Blade Armor. Selesai. Blade Armor selesai untuk Kid Bomba. Nextnya Immortal kan untuk Kid Bomba. Tapi Hiko pun sementara waktu belum tersentuh sama sekali di belakang. Gimana mau nyentuh Om? Lewatin Kid Bomba aja udah capek banget ini. Wow. Bahkan ya yang paling gampang disentuh Sunset Lover aja nggak kesentuh Om. Oke, dan mampukah sekarang Onyx melakukan defense karena Lord mulai masuk dari mid. Lord mulai masuk lewat mid. Sawo udah memberikan konsel gamingnya. Kid Bomba men-zoning out best dari daerah tengah. Wild Dragon dan Lutfi menjadi target utama mereka, instant kill. Mereka kehilangan Lutfi di belakang sana. Langsung ada Sas dengan Rovem, tapi itu tidak cukup untuk bisa menghentikan Team Spirit. Fokus menuju ke arah minion di belakang sana. Oh, dipaksa! Free hit di belakang. Bakal coba dipaksa oleh para pasukan Team Spirit. Down. Dan no way ini penjaga wipeout. Onyx diturunkan ke mereka 1-2 oleh Team Spirit. No way, satu nyawa tersisa untuk perwakilan Indonesia. Wow, turun ke decider match. Turun ke elimination match. Onyx, mereka terlihat kebingungan. Apapun yang mereka usahakan terlihat gagal. Dan Team Spirit, mereka membuktikan kalau dan lebih spesialnya Kid Bomba bermain tadi. 1 lawan 4, 1 lawan 5. Gak ada solusi sama sekali untuk Kid Bomba. Kid Bomba versus everybody dan itu udah bukan pertama kalinya, berapa kali fight. Semuanya diabsorb oleh Kid Bomba, dimakan oleh Kid Bomba. Dan ketika mereka tahu mereka gak bisa makan Kimoy lagi di dalam best turret, mereka makan Lutfi. Ya, pilihan ada di mereka. Dua sumber damage yang pasti kuat. Granger, Parsha pasti cukup. Belum lagi ditambah dengan adanya Leomord. Siapapun yang di-kick bisa ditumbangkan. Dan Lutfi yang ada di atas tadi menjadi pilihan yang sangat-sangat tepat. Yap. Onyx masih punya satu nyawa lagi Onyx. Bounce back stronger Onyx. Bounce back stronger, bangkit lebih kuat lagi Onyx. Satu nyawa tersisa tapi yang kita harapkan tadi tidak ada satupun nyawa yang terkurang dari 2 nyawa yang tersisa. Tapi ternyata fakta berkata lain. Yap. Seperti yang Sawo katakan juga, duo mereka jauh lebih strong dan terbukti di game kali ini. Dan untuk siapa yang bisa men-trigger 3 Purify, aku jarang ngelihat Purify-nya bisa di-trigger tadi. Yeah. Ini masih kepegang semua loh Purify-nya. Dan ternyata hero power jadi jawaban Om. Granger udah susah, udah jarang di-pick. Yes, di-pick tetap sama Hiko dan terbukti it works. Yep. Dan bukan, Hiko-nya bukan menjadi pilihan utama untuk dealer damage utama. Enggak. Itu ada di Leomord, ada di Parsha. Parsha yang dia ada dealer utama tadi. Betul, ada Sunset Lover juga. Gue cukup mempertanyakan si Esme-nya pick ketiga kan? Yap. Dan itu dia untuk hasil dari game kita. Dan sepertinya kita akan mendengarkan interview. Jadi ini dia interview buat kalian. Heads into the elimination bracket. And in this matchup, Team Spirit comes out on top. And with me here, we have Sawo and Sunset Lover. Boys, congratulations. Thank you. Thank you.
I know this is definitely a very amazing win for you guys. Now, let's talk about this match first. Let's go with Sao. How important is this win for you, knowing that you just beat the fan favorites? Yeah, it was so important match, but doesn't matter which opponent we have. We just need win, and doesn't matter who our opponents. It doesn't matter the opponent as long as you guys come out on top. You know what, Sao? I really, really like that confidence. And of course, maybe you could tell us a little bit. How did Team Spirit react when you guys actually found out that you guys will be facing Onyx ID in this match? Yeah. Anybody? Full tilt. Always we have the strongest opponent in Swiss. It doesn't matter M6, M7, M8, M9, M10. We just will have the strongest opponent, and doesn't matter who. What? Sorry. You're just used to it at this rate. Yes, we just like think the strongest opponent. Okay, again, top one Indonesia. What we can do? Okay, the fate. It's fated. It's fated for Team Spirit to always have a very difficult journey in the Swiss stages. Now, Sunset Lover, this is your 6th M Series appearance alongside with Sao. Now, how do you maintain being so consistent throughout these years and to always make sure that you're performing at the highest level? You know, I try hard so much, and I will try hard till I will not win any big tournament, you know? Wow, you will not stop trying until you win a big tournament. I really, really like that spirit, you know? Now, you're one win away from securing a slot in the knockout stages. But definitely, if you do win that, it will get harder. How ready is Team Spirit to head to the knockout stages if you guys win your next match? You will see when we will see our opponents in 2-1. Do you think that you'll be facing another difficult opponent later in the draws? Yes, sure. Why not? Anyway, if we want to win tournament, we need to win all, you know? And that's why, even if we will face the strongest opponent, we need to win. I love that mentality. In order to win, we have to face the strongest, because how else can we win, right? Thank you very much to Sao and Sunset Lover. Congratulations on this amazing win. And without further ado, let us show it back to the panel to break down what happened in this incredible series.